berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, di saat kami berdoa, mujizat-Mu nyata Tuhan pagi ini Tuhan. Di saat kami bersahati Tuhan, sungguh Tuhan, pekerjaan-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan terjadi atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu Tuhan. Kesembuhan, pemulihan Tuhan, pertolongan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pagi ini kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkati setiap kami yang saat ini bersama-sama berdoa. Satukan hati kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami boleh bersahati Tuhan pagi ini Tuhan untuk berdoa bersama. Sementara kami mendengar firman-Mu Tuhan, mari berbicara setiap kami oleh firman-Mu. Firman menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami tetap bersyukur, percaya bahwa kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini yang akan kita ambil dari Matius 26 ayat yang ke-40. Matius 26 ayat yang ke-40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar firman Tuhan ini. Bahkan itu sudah hafal di telinga kita bagaimana situasi yang terjadi sebelum Tuhan Yesus itu masuk ke taman Getsemane gitu. Dan apa yang kita lihat bahwa sesuatu yang terjadi di luar perkiraan Tuhan gitu. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga, tapi kenyataan yang terjadi apa gitu. Kita akan lihat nanti bahwa apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita untuk selalu kita berdoa, berjaga-jaga, itu kadang-kadang kita lalaikan, bahkan kita lupakan itu. Hal berdoa seringkali dianggap sesuatu yang remeh gitu, sesuatu pokoknya yang penting saya berdoa, yang penting saya lakukan bagian saya, dan tidak ada sesuatu yang dalam hati itu sungguh-sungguh untuk kita berdoa gitu. Kadang-kadang menyepelekan gitu, menganggap sesuatu yang remeh gitu. Bahkan kalau saya melihat dan saya rasakan itu, bahwa banyak yang terjadi dalam gereja Tuhan, dalam jemaat Tuhan, untuk berdoa bersama saja itu sesuatu yang berat gitu. Kalau kita lihat doa komit hari-hari ini, siapa yang datang, siapa yang respon, siapa yang punya sungguh-sungguh niat hati, sangat kita prihatin hari-hari ini itu. Apakah itu sebuah kesalahan seorang gembala? Bukan. Karena apa? Setiap kita itu wajib gitu, punya kehidupan di dalam doa pribadi yang sungguh-sungguh harus
dinyatakan, harus ada punya komitmen, harus punya kehidupan doa dalam setiap kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita rasakan hari-hari ini itu, apa yang kita alami dalam jemaat Tuhan, ya mungkin kita doa komit, kita datang doa komit itu. Tapi masih banyak hati kita itu belum klik dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa kita doa komit gitu? Kenapa kita harus datang ke gereja? Kita harus berdoa bersama-sama. Banyak hal yang tidak mengerti gitu. Tapi Tuhan ajarkan atas setiap kita bahwa dalam setiap doa kita ada satu, itu prioritas yang harus kita lakukan. Terlebih pagi ini kita bersama-sama berdoa gitu. Ya bukan hanya kita bangun pagi, ini suruhan Pak Pendeta untuk kita berdoa lewat Zoom. Bukan. Kita ada niat yang sungguh-sungguh dalam setiap kita. Dimulai dengan pribadi kita untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pagi ini bersama-sama, ya, mengalahkan kedagingan kita, rasa ngantuk kita, rasa lelah kita yakin, kita percaya, itu satu yang akan terjadi yang luar biasa saat nanti kita berdoa. Ada kebersamaan, ada beban yang sama yang kita alami gitu. Dan belum tentu semua orang akan mengalami yang namanya beban yang sama gitu. Susah memang bangun pagi untuk kita bersama-sama berdoa, tidak mudah gitu. Sudah berapa tahun kita berdoa bersama ini, tapi yang hadir kita bisa lihat berapa orang. 12 itu mentok, itu maksimal 15 itu juga gitu. Apa yang salah? Itu karena di dalam setiap kita satu tidak punya prioritas hidup untuk kita sungguh-sungguh berdoa. Itu kunci utama. Kenapa kegerakan tidak terjadi atau belum terjadi? Karena belum ada prioritas untuk kita sama-sama berdoa. Kita melihat bagaimana murid-murid Kristus sendiri, ya. Dimanapun, kemanapun Kristus pergi untuk mengajar dan melayani jiwa-jiwa, murid-murid selalu ada bersama dia. Turut terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Luar biasa. Intinya di mana Tuhan Yesus hadir di situ, murid-murid ada di sana. Perhatikan ya, pada waktu Kristus sedang menghadapi situasi yang sulit karena waktunya yang sudah dekat, ya, pergilah ia mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani untuk berdoa. Saat itu pula Kristus meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga 1 jam saja lamanya. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Tuhan mendapati mereka tertidur. Gitu. Tidak suruh berjaga-jaga sehari. 1 jam. Gitu. Kesulitan yang terjadi adalah setiap kita tidak menyadari gitu. Kita tidak menyadari betapa hidup kita itu butuh Tuhan. Hidup kita itu sungguh-sungguh tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti murid Tuhan perintahkan tapi tertidur. Sama setiap kita kadang-kadang di gereja ngantuk, tertidur, doa kita ngantuk, tertidur, ya. Karena apa? Kadang-kadang kita kelelahan, kita maklum ya, kadang-kadang kita mengalami kelelahan jasmani gitu. Tapi kalau setiap kita punya kerinduan, kehausan untuk kita datang kepada Tuhan, pasti terjadi yang namanya terobosan dalam doa. Saya ingat waktu saya pertama kali ikut PMG, doa komit luar biasa, ya. Sampai saya melihat waktu saya doa tempatnya waktu itu di Kelut itu saya merasakan bagaimana lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Doa mereka adalah punya prioritas, punya kesungguh-sungguhan itu. Waktu itu kita kalau doa komit, kita doa puasa dulu. Nah itu mulai hilang hari-hari ini. Ya, yang penting kita datang doa, yang penting kita bersama-sama berdoa. Tapi kita tidak tahu apakah hati kita itu sungguh-sungguh. Itu. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita ubah sesuatu yang
dalam hati kita. Mungkin selama ini kita hanya berpikir rutinitas. Mari kita sama-sama dengan sepenuh hati. Ya, saya masih merasakan sampai hari ini saya ingat bagaimana waktu itu sesuatu yang luar biasa saat doa komit gitu. Dan itu berlanjut waktu di sekre sini dekat Hulu sini ya, di Gang Laut waktu itu. Ya. Biarpun mungkin atasnya walid apa itu. Tapi kita kebersamaan waktu luar biasa. Doa kita juga dilawat gitu. Jamaah Tuhan luar biasa ya. Sama kita yang hadir telat juga di luar gitu. Itu terjadi gitu. Tapi lama-lama kenyataan itu mulai hilang. Kesungguh-sungguhan itu mulai hilang gitu. Dan itu yang akan menghambat yang namanya kegerakan dalam gereja Tuhan. Mari kita mau sama-sama sungguh berdoa. Kita mau sama-sama berkomitmen dalam setiap kita untuk kita memiliki kehidupan pribadi berdoa yang sungguh-sungguh. Bangun pagi menyembah Tuhan, bangun pagi merenungkan firman Tuhan. Itu satu hal, momen yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi. Gitu. Ya saya berharap pagi ini tidak ada yang tidur. Lalu kita sama-sama berdoa. Kalau saya sering gitu Pak Murah ingatkan itu. Ayo jangan tidur, ayo sungguh-sungguh berdoa. Ya memang betul gitu. Karena apa? Itu adalah memang perintah Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Tuhan mengatakan ya, sudah memperingatkan ya di Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, dan karena tidak berjaga-jaga akhirnya kita ketika pencobaan itu datang mereka tak punya kekuatan untuk menghadapinya dan kemudian lari meninggalkan Kristus. Bapak Ibu saya merasakan sekali. Saya sangat merasakan saat saya kehidupan doa saya itu mulai tidak benar. Waktu saya bersekutu dengan Tuhan mulai jarang gitu. Hati ini tidak ada damai sejahtera. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang kehilangan arah, kadang-kadang mengambil keputusan secara manusia sendiri. Itu yang akan membuat setiap kita akan mengalami kemunduran rohani. Itu. Saya merasakan ya, bagaimana saat saya mulai meninggalkan kehidupan doa, ya, itu hati saya rasanya itu tidak tenteram. Dampaknya apa? Pasti hubungan saya dengan istri, dengan anak-anak pun tidak tenteram. Gitu. Rasanya itu ada suatu jarak gitu. Ya mungkin kita masih bersama-sama ya. Tidur sekamar, kita bicara, tapi ada satu yang hilang gitu. Makanya saya merasa bahwa saya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga gitu. Saya harus memulai. Saya harus bisa menyediakan waktu saya untuk berdoa. Gitu. Makanya saya berharap mari kita sama-sama untuk berdoa, berjaga-jaga. Karena apa? Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang itu, pencobaan datang, itu pasti kita akan mulai kejatuhan. Ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu mulai pudar, kita mulai pencobaan pasti akan jatuh dalam dosa, pasti itu. Karena tidak ada kekuatan dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau sama-sama punya komitmen ya. Pertama saya katakan doa itu adalah prioritas ya. Yang kedua kita harus punya komitmen dalam setiap pribadi kita untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan lewat waktu kita ya. Mungkin kita sibuk banyak pekerjaan, tapi jangan sampai kita lalai untuk berdoa. Banyak orang Kristen tampak aktif dalam pelayanan atau disibukkan dengan aktivitas rohani gereja sehingga mereka tak punya waktu berdoa. Banyak kan? Gitu. Ya, pelayanan ke sana kemari ya. Ya, kunjungan ke sana. Tapi untuk waktu berdoa dengan Tuhan itu hilang karena kesibukan pelayanan itu. Pelayanan boleh, kunjungan boleh, tapi waktu untuk Tuhan itu yang pertama, prioritas utama. Ya, kadang-kadang pikirnya aku sudah terlibat aktif dalam pelayanan dan waktu sudah habis untuk kegiatan gereja. Ya, Tuhan pasti tahu kalau aku capek,
tidak berdoa tidak apa-apa. Ya, kita lupa bahwa kunci kekuatan orang percaya itu terletak dalam doa. Pelayanan tanpa doa tak akan berdampak apa-apa. Ya, ingat bahwa kita harus punya waktu bersama-sama untuk berdoa. Sepakat sehati terlebih pagi ini. Ya, mari kita bersama-sama sepakat sehati untuk kita berdoa. Taruhkanlah rasa rindu dan haus untuk kegerangan gereja, untuk pemulihan jemaat. Ya, karena kita percaya firman Tuhan jelas katakan di mana 2-3 orang sepakat sehati, saat kita berdoa Tuhan hadir bersama kita. Ya, mari kita lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 5, kita sepakat sehati. Ya, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Bapak Ibu, mari kita berjaga-jaga 1 jam pagi ini untuk kita menyerahkan hati kita, untuk kita bersekutu bersama Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin.